guru. Wah, jika kayak yang musuh waktu tidak ada guru, pengen guru selesai. Kenapa? Karena merasa diperhatikan oleh guru. Coba itu bawa tuh kelakuan kita anak-anak dulu. Hari ini bawa apa? Bagaimana? Merasa dilihat oleh Allah. Cangkepi, woi. Aku merasa dilihat guru ku apa? So. Ya, Pak Robi kok gitu ya. Merasa lihat tuh kayak apa era itu. Kusah Robi tohnya tiap hari tiap waktu, jadi era lagi tiap waktu akhirnya. Allah. Padahal kayak guru-guru ngesan gitu. Tata tasawuf begitu Pak, merasa dilihat. Latihan zikir teh supaya ada rasa merasa dilihat. Jadi yang sempurna, yang kafa itu adalah yang aktif, raga, nyawa, rasa dengan Islam, iman, ihsan, ilmunya bikin tauhid dan satu lagi Pak, terakhir ganya gak selesai Bapak Yasno. Tidak akan sempurna belajar ini Pak. Sekali-kali Bapak gak akan pernah sempurna kecuali jadi mujtahid. Kalau bukan mujtahid, teknis fikih diatur oleh madhab. Madhab Syafi'i, Hambali dia. Syafi'i kan, semuanya yang Syafi'i. Semuanya Syafi'i. Maka kita memilih jalur Syafi'iyah. Teknisnya di situ ada di kitab Sabina, Fathul Qorib. Nah, diatur kan? Di sana ada. Belajar tauhid tidak akan selesai. Teknisnya diatur dalam firqah. Firqah apa kita? Syiah, Khawarij, Mujasimah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai asma, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebab ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sawah sama Tuhan. Firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar tasawuf teknisnya ada di thariqah. Nah, baru deh tahu ya Mas sekarang. Jadi thariqah itu katakanlah madhab di dalam tasawuf, firqah madhab di dalam tauhid, di dalam fikih namanya mazhab. Jadi Islam kafa mengaktifkan raga, nyawa, rasa di dalam berbakti kepada Allah. Ada kalanya aktif semuanya seperti dalam sholat, ada kala aktifnya berbeda. Raga aktivasinya dalam kerja, nyawanya akal, menggunakan akal, tetapi rasa tetap ke atas, merasa dilihat oleh Allah, dihidupkan oleh zikir qabli. Begitu. Jadi kemanapun kita melangkah, terus pikiran di situ. Ini online terus Pak, online kayak HP. Kemana aja, apapun isinya, apapun pembahasannya, dia harus tetap online, sehingga tidak ketinggalan info. Nah, kalau ini terus online ke Allah, tidak akan ketinggalan informasi Pak. Oleh Allah akan terus diberi informasi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Akan diberi ilmu yang belum diketahui, alias ilmu lah. Nah, jadi aktifkan caranya amal dan Islam, iman, ihsan. Ilmuna kudu tilu fikih, tauhid, tasawuf. Aduh, can selesai aja. Madhab itu. Maka apa hukum berthariqah? Wajib. Hukum berfiqh wajib. Hukum bermadhab wajib. Saya tidak mau bermadhab, ya sudah kamu belajar aja sendiri. Quran harus ketara dengan pemahamannya. Hadis yang puluhan kitab, ratusan kitab harus ketara dengan pemahamannya. Ayo kalau tilah itu mau ke ibadah. Iya, paket di ulama sudah ada. Nah, biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya tidak akan keluar dari yang empat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhidnya tidak keluar dari Asy'ariyah, Maturidiyah. Tanda tauhidnya sifat akidah yang 50. Ya, sifat Allah dan Rasul. Tasawufnya tidak keluar dari Baghdadiyah, Ghazaliyah. Di antara ciri Baghdadiyah ada wirid, ada zikir. Ada wiridnya subhanallah, itu pasti Baghdadiyah juga, khotaman Baghdadiyah juga. Kita Baghdadiyah Pak, ada kesejunan Al-Baghdadi kan. Kalau Ghazaliyah itu ilmunya. Tahlil, tajali itu konsep Imam Ghazali. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para habaib pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada habaib tidak mengamalkan itu pasti dilakukan oleh para habaib sendiri. Kenapa? Orang habaib mah, turunan Nabi mah, iya umuri juga ada yang mewajibkan ditarak. Itu. Nah, jadi inilah Islam
Islam kapah ya. Jadi di sini deh Islam kapah Al-Baqarah 208. Nah, maka tasawuf hubungan dengan yang lainnya seperti kia. Tasawuf menuju Allah dengan amaliyah, tauhid mengenal Allah melalui sifat, fikih mengenal hukum Allah. Hukum apa? Ya, fikih. Fikih mengenal hukum Allah, tauhid mengenal Allah, tasawuf menuju Allah. Mengenal hukum Allah, mengenal Allah menuju Allah. Pak kenal dengan Pak Jokowi? Udah bertemu? Belum. Oh, ada ini. Meskipun kenal berangkat tidak bertemu karena tidak kenal. Karena tidak berangkat berarti tauhid sama ayat. Ya, cuma tidak berangkat, tidak bertasawuf. Ada orang kenal, dia berangkat ke Jakarta, tapi tidak tahu hukum protokoler cara bertemu presiden. Bisa bertemu nggak? Pas pampres di Lampung berenang, saya tiba-tiba asuh hadir, saya gitu. Tidak mengenal hukumnya. Mengenal hukumnya sudah dipelajari, dia berangkat ke sana, tapi tidak kenal Pak Jokowinya. Bertemu nggak? Tiga-tiganya harus ada. Mengenal hukum Allah, mengenal Allah dan menuju Allah. Ikhwani rahimakumullah, jatah saya 1 jam sudah korupsi 15 menit. Ini baru mukadimah, belum selesai juga. Tapi mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin. Amin. Meskipun baru beberapa beberapa poin dari Mabani Asof, yang jelas mudah-mudahan saja ini semakin membukakan kita keilmuan kita dalam memahami ajaran agama kita demi pencapaian usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk selanjutnya ada tanya jawab nanti dipandu oleh Kang Jena. Untuk kajiannya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi sunnati awliyaka fi hadha zaman syama syai'a wa tajawwal al-Fatihah. Ya. Baik, untuk selanjutnya pada pada apa yang mau memberikan pertanyaan, kami berikan 3 kesempatan. Monggo silakan ajukan tangan. Ayo, Ibu mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk mengenal tauhid itu adalah ilmu ruh. Jadi untuk mengetahui yang gaib dengan cara yang gaib. Nah, untuk kita orang-orang yang awam yang dohir bicara pendekatannya seperti apa, Pak? Itu ya pertanyaannya. Iya. Siap, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas, wabarakatuh. yang perkenalan apa perlu pada kenal? Nawawi Nur Effendi. Nawawi ya. Nur Effendi. Oke. Saya mau tanya tadi ya Ustaz, belum dijabarkan. Itu tahalid, takhalid tajali. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Marfani. Saya mau nanya, ketika ada pembahasan raga nyawa rasa, ini kalau secara hitung-hitungan hafalan bisa dihafal raga nyawa.
pada kenyataannya yang kita rasakan ini, bagaimana dengan mengamalkan ini orang bisa tertarik bahwa kita mengamal ini gitu. Tuh, gimana kita mengimplementasikan hal yang seperti ajaran yang kita punya ini gitu. Karena kita dibaca orang mulu, udah pelajaran juga gitu kan. Pada faktanya gitu kan, kita udah jikir, udah apa gitu kan. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Bagaimana kita mengimplementasikan pemahaman ini, ajaran ini, amalia ini, supaya orang tertarik dengan yang kita amalkan, kita ajarkan. Mengimplementasikan psikologis kita itu harus nyambung dengan mereka yang belum paham ini gitu. Kita menciarkan seperti apa gitu. Seperti itu. Kita ke keluarga aja kan susah. Kita ngomongin begitu ngomong itu juga. Seperti itu. Ya, lebih cenderung kepada amalia yang supaya orang tertarik dengan kita lah gitu. Yang kita amalkan gitu kan. Orang kan cerita bahasa dulu ya gitu. Ketika kita amalkan, orang lain aja malah nggak suka gitu kan. Gimana ya, bertolak belakang gitu kan. Itu mungkin tantangannya ya. Mungkin ya itu bisa di ini. Ya, kasih. Terima kasih. Luar biasa semua pertanyaannya nih. Pertama untuk mengenal ruh ya. Kalau saya jawabnya simpel, semua jawabannya zikir, beres. Kalau puncaknya itu sih Pak, puncaknya. Ya, karena untuk mengenal ruh kita, ya. Ruh dohir ini adalah ruh jismani Pak. Ruh jismani dari alam nasut di alam dunia. Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itulah yang diteliti oleh para medis. Ruh jismani, alirannya ruh jismani itu darah. Jadi tandanya kalau ruh jismani mati, dia mati. Kalau darahnya berhenti, itu dia berhenti mati. Tuh. Lalu bagaimana untuk mengenal ruh yang lainnya? Begitu. Sudah jelas jawabannya zikrullah itu. Nah, selain itu banyak hal untuk mengenal itu, banyak hal. Cuma intinya dari pengenalan diri, Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus tahu ini untuk apa dan kemana arahnya. Apa yang kita rasakan harus dibuktikan. Kenapa tiba-tiba perasaan kita saat ini goncang, padahal nggak ada yang lagi hutang, nggak ada yang marahin, tiba-tiba goncang. Itu teh artinya Pak, ada informasi Pak, ada informasi. Biar bahasa pakai keren-keren namanya. Ada informasi gaib sebetulnya kepada diri kita. Rasa kita sudah aktif, cuma akal yang belum aktif belum memahami. Kok tiba-tiba goncang begini? Nah, ini harus dikenali Pak, jangan dibiarkan. Sudah, jadi nggak, gue selalu balik konsulatu, itu kamu ibu seorang nama, gitu tak nanti. Jadi studi kasus nantinya harus studi kasus karena berbeda rasa orang yang satu dengan yang lain akan berbeda Pak. Itu, nih nantinya ini akan menggenjot keimanan Pak. Di Al-Anfal, wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar kalbunya. Nah kalau kita sudah mengenal kegoncangan jiwa kita dan sebagainya, kita akan mengenal getaran yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa. Makanya kita harus mengenali kenapa ini tiba-tiba kok perasaan jadi gembira, kenapa tiba-tiba perasaan jadi sedih dan lain sebagainya. Nah itu nanti dikenalinya dengan diresapi terus. Oh pantesan tadi ada getaran sangat berbeda. Anak celaka misal, catat pada pikiran itu. Itu bukan ilmu hayalan, ada ilmunya semuanya itu. Dasar awalnya di Ibnu Hajar Al-Asqalani kita Bulughul Maram, ittaqillah min firasatil mu'minin. Awas hati-hati kalian, harus takut dengan firasatnya orang-orang beriman. Artinya firasat orang beriman itu tajam. Kenapa tajam? Karena dia senantiasa berusaha memahami, kemudian rasanya terus diasah oleh zikir. Nah, zikir ini akan melembutkan yang tadi. Jadi begini Pak,
di kolbu ini ada cermin. Biar mudah saja yang memahaminya. Nah, cermin kan menghadap ke sana. Kira-kira yang ada di sini apa? Ya, yang di sana kan? Oh, ini masuk. Nah, cermin kolbu menghadap ke Lauh Mahfuz. Berarti apa yang ada dalam cermin kolbu? Mahfuz. Itu. Makanya kenapa para sufi ketika ditanya itu sebentar atau oh begini. Nah, udah melihat cermin hati Pak. Kata Panawi, saya bisa, tapi kok gada-gada, cerminnya kotor. Ya, cerminnya kotor. Cermin ada, kita menghadap ke cermin, tapi nggak kelihatan, cerminnya kotor Pak. Ya, atau personifikasi contoh tamsil yang kedua. Semua tahu kan infokus, proyektor, selokan ke sana, jadi ada gambar, ada film dan lain sebagainya. Kita pasang layarnya di sana, tembak, yes. Tapi ternyata layarnya kotor Pak. Jelas nggak gambarnya? Enggak. Ya. Kalau kita melihat ke infokusnya kuat nggak Pak? Ada gambar nggak? Enggak ya. Rusak mata kita. Sama Pak. Kita kalau rumah gak nyampe. Ya, yang dilihat mah cerminannya aja, ininya aja. Maka kalau mau lihat gambar yang ada di laptop, masuk ke fokus cahaya, lihat yang di sana. Wah, gak jelas. Kotor. Ya. Terus kumaha tuh? Ya bersihan lah. Jadi benar gitu. Bersihan lah. Selesai betul. Baru jelas. Jadi apa masalahnya kita? Kotor itu. Jadi kenapa Abah jawabannya selalu dikir? Karena begitu Pak. Nah kalau sudah bersih, gak perlu ada saya Pak. Gak perlu ngomong maksudnya. Nanti juga ketemu sendiri. Ya, jadi kalau tadi ditanya harus dengan cara apa? Dikirnya diperbanyak, diperkuat. Misal pada subuh. Itu dihidupkan. Kan tadi kotor itu harus ditakholi. Takholi itu kuras, membersihkan, sifat mazmumah, membersihkan kotoran. Ada pembersihan, ada pembeningan. Kaca kotor banget kan, ini kotor banget, dibersihkan pakai air, udah, tapi masih kotor. Oh, kotoran yang gede-gedenya udah hilang, tinggal pembeningan. Nah, namanya tasfiyah. Yang pertama tadi tasfiyah, membersihkan kotoran yang gedenya, udah, cuma belum mengkilap. Nah, ini tinggal pembeningan, itu namanya tasfiyah. Nah, tasfiyah dengan apa? Dikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Makanya pengarsa apa? Itu dikir harian, beda dengan khataman mingguan. Jadi kalau seminggu udah terpenuhi sudah, saya tiap pagi lebih bagus. Itu juga tazkiyah, artinya ada proses takholi dan tahalli. Takholi adalah membersihkan sifat yang kotor. Nanti ketika sudah zikirnya benar-benar menjadi, biasanya marah tiap pagi. Masya saya suka zikir, Masya Allah marah terus. Nah, mulai dia bertakholi, ya, meredam tuh emosi, bertakholi dia mulai. Diganti dengan tajali. Tajali mengisi sifat mahmudah. Yang tadinya mudah marah, akhirnya mudah senyum. Yaitu datang ke rumah, halo Pak, senyum. Nah, ya, datang tamu, halo Pak, senyum. Masuk ke kamar, senyum. Seros juga. Surah seri sorangan. Nah, taholi ya, bersihan tahli pengisian. Tajal itu hasil. Katakan ini kaca, kotor Pak, segini. Di dalam ada lampu, tapi karena kotor, tebak cahaya keluar kan? Enggak. Digosok palila, digosok batu, dulu kemek dere, dibakar kertas bukan teh. Sudah pembakaran beres, dibeningkan, keluar cahaya. Nah, zikir la ilaha illallah itu ngaruh api yang membakar. Maka bakarlah kotoran yang ada di kita dengan
zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus kuat. Didorbin syari pukulan yang kuat, wasautin kawin, suara yang pikiran yang mantap, suara yang kuat, bukan kenceng di luar. Ilaha illallah agaknya kalau itu tidak ada. Jadi ada di dalam. La illallah, la illallah, la illallah. Gimana? Minimal lah, kurang deh pak, terbaik waktu rumah. Ya, ayat agama. La illallah, la illallah. Nah, sampai terasa gimana? Nah itu takholi tali supaya nantinya benih. Kenapa nanti kita kepada ruh kita? Nah, nanti ada lagi mengenal ruh dengan tidur dan sebagainya. Mau ayun aku pak, di sini itu. Jadi begitu ya takholi tali tadi. Nah, jika itu seperti itu zikirnya, ya dia kan udah percaya nih dengan amaliyah tersebut. Maka akhlak kita akan menjadi baik. Yang tadinya suka pemarah jadi tidak marah, yang tadinya pelit jadi rajin sedekah, yang tadinya tidak pernah berbaur jadi berbaur, tidak suka menolong jadi menolong. Banyak orang yang dibantu. Kira-kira orang bakal senang gak? Orang bakal tertarik pada akhirnya kepada kita. Jadi kesimpulannya Allah pikir gitu. Dari 3 pertanyaan teh. Ya, iya. Muncul akhlak dari diri kita. Kan begitu Rasul. Yahudi yang Rasul lewat, cekrot, ciluhan banyak cekrot, cuma nggak pernah kena. Yang di kisah lain suka membayar pakai air. Tapi setiap itu melempar baju kena menyiram, setiap nyiram Rasul dikasih tahu oleh Jibril, geser kanan, geser. Jadi silaman nggak kena. Di hari keempat gimana? Jibril yang cerita geser Jibril. Oh, zaman oke sudah sholat ditanya kemana si Edo. Aduh sakit. Oh, minta Siti Khadijah makanan, bawa makanan dengan Siti Khadijah. Coba. Karena sudah percaya kan kaumnya tidak merasa bangga dia sakit ruhnya, rasa kekawalan siapa. Hari ini aku dikir teh itu. Lah, lain itu begitu. Al-Tariqah tandanya kalau dia sudah mantap, kasih sayangnya semakin tinggi. Kasihan dia, apa kan gara-gara menghina dikit? Iya, tapi kan gak boleh gitu-gitu amat kita juga. Kan kita berakhlak. Maka Rasul menjenguk. Assalamualaikum. Sahabat, Muhammad. Macam kamu tidak kasurna. Alah, siapa? Kamu ki Muhammad Aisyah. Aing itu bisa. Tahu wala kaya. Ruah. Kami ke sini karena mendengar kamu sakit. Ini ada makanan. Coba. Asuh bisa kata Yahudi. Wah. Sayyidina Ali di Kufah hilang baju Sina, baju perang. Ternyata ayah di tangan seorang Yahudi. Lalu Sayyidina Ali, itu baju saya. Oh bukan. Ini punya saya hasil dari aku. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Kata hakim, itu baju siapa? Mereka baju saya, makanya dari saya. Amirul Mukminin kan bawahannya Pak Hakim nanya, ini Sayyidina Ali menjadi khalifah presiden. Anda yakin itu baju Anda? Iya. Punya saksi? Ada. Siapa? Anak saya Hasan. Oh maaf Tuhan, keluarga tidak bisa jadi saksi. Oh, ada lagi? Ya, saya kan punya saksi. Berarti dengan begitu ada tidak kuat. Hukum tidak bisa dituangi karena sudah ada di tangan dia, berarti itu punya dia. Oke, setuju sih Pak. Tuh kan nyogok tiap apa atau paling bahasa dan presidennya Pak. Menerima hukum. Ternyata sudah menerima hukum. Waktu itu juga langsung Yahudi itu berbicara, mohon maaf Amirul Mukminin. Pak Hakim, ini sebenarnya memang baju Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saya hanya ingin menguji saja hukum di suatu seperti apa. Nangis Yahudi masuk Islam. Tuh, jadi cara mendakwakannya dengan akhlak. Itu. Jadi biarlah, berilah kesempatan zikir itu bersemi di dalam hati. Biar dia percaya
kemudian terjadi proses takhli dan tahli, akhirnya muncul tajalli. Cahaya inilah yang akan mendakwahkan thariqah itu sendiri. Bukan kita mah hanya wadah. Kita hanya wadah. Belum tertarik oleh dia. Yang penting kita menjadi tertarik. Karena tidak perlu dikatakan itu cinta, biarlah cinta itu sendiri yang berbicara. Silakan deh. Baik, terima kasih kepada Komisi Kitab Fitnah dan Nasional Allah yang telah memberikan informasi kepada kita. Dan terima kasih juga kepada para ikhwan dan akhwat yang telah ikut berkontribusi untuk kegiatan acara ini. Mari bersama-sama kita tutup majelis hikmat tabarok dan dan ucapan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaika fi hadzal zaman. Syama syai'at fadhil alimi fi qadari ta'alu bi hadza min al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mohon maaf Pak kalau ada kata-kata yang enggak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bisa